agama-agama di dunia yang memang dalam hal ini mewawancarai agama-agama lain dengan tujuan untuk mengenal agama lain supaya terciptanya toleransi. Dan dalam hal ini kami akan ada beberapa pertanyaan yang saya sudah share juga ke Ramani Santi gitu. Nanti kami akan bergantian untuk mewawancarai Ramani Santi beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin sebagai awal perkenalan, mungkin dari saya dulu kali ya, atau Ramani dulu nih perkenalan. Boleh Ramani dulu, silakan. Baik, apa saja nih yang mau dikenal? Untuk nama biasa dipanggil dengan nama Santi. Dalam Buddhism kita berperan sebagai kepanditaan Buddhis, ya. Mungkin kalau di Muslim seperti apa ya? Ustadz ya, pemuka agama. Kalau di Muslim mungkin seperti ustadz. Kalau di Buddhis itu kita untuk yang berumah tangga seperti kita, perumah tangga itu artinya menikah ya. Kalau yang laki-laki disebutnya Romo, kalau yang perempuan disebut Ramani, seperti itu. Jadi biasa di wihara dipanggilnya Ramani Bodhi atau Ramani Santi. Terima kasih Ramani. Sama-sama. Mungkin kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya dengan Serinda Ramadhani atau biasa dipanggil Indah atau Rama. Ada Bapak Rinaldi, ada Ibu Kirani, Ibu Nurul, Ibu Reni, dan Bapak Rafli. Mungkin dalam hal ini untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman dan Ramani juga ada agenda yang lain. Mungkin boleh kita mulai ya, teman-teman dan Ramani untuk wawancaranya. Baik, salam kenal buat semua. Oh, kenal. Oke. Mungkin pertanyaan pertama nih Ramani, ini mungkin yang paling konseptual ya, dalam sudut pandang agama Buddha, mengapa manusia harus beragama, dan mungkin dihubungkan dengan tujuan beragama dalam agama Buddha itu sendiri. Iya, baik. Biasanya kalau kita mengenal kata beragama, kata dasarnya adalah dari kata agama ya. Jadi agama ini kalau di Buddhis bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, kalau dipisah dari kata a dan gama. A berarti tidak, gama itu berarti kacau. Jadi kalau digabung, agama itu artinya tidak kacau. Nah, dari kata tidak kacau berarti orang harus punya agama supaya hidupnya itu teratur, tidak kacau begitu. Terus yang kedua, berdasarkan tata cara penulisan Sanskerta, agama juga bisa dengan cara hidup. Jadi orang harus beragama supaya dia punya cara hidup yang benar. Kemudian dalam bahasa Latin, ya religare itu berarti mengikat kembali. Mengikat kembali ini maksudnya bahwa setiap manusia yang hidup itu punya ikatan khusus secara spiritual kepada Tuhannya masing-masing. Nah, hal ini bertujuan agar mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan mengapa manusia mesti punya agama, ya agar dia hidupnya tidak kacau, punya motivasi dan tujuan atau pedoman hidup yang benar, sehingga bisa mempraktikkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dari sudut pandang kita sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu dasar negara kita adalah Pancasila, dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah sewajarnya atau sudah seyogianya kita mengakui adanya Tuhan gitu ya sebagai masyarakat Indonesia. Terus di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun terutama pasal 29 kita mengakui adanya Tuhan dan memiliki kebebasan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi sebagai manusia atau masyarakat Indonesia ya kita harus punya agama dan juga punya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Lalu terkait dengan tujuan beragama, tadi sudah jelas bahwa supaya hidup kita nggak kacau dan kita punya tujuan, punya pedoman dalam kehidupan yang baik ya. Jadi tujuannya adalah sebagai pedoman perilaku baik dalam kehidupan keseharian. Kemudian kalau dalam Buddha Dhamma ya, dalam Buddhism maksudnya dalam agama Buddha, tujuan dari beragama itu adalah pencapaian tujuan akhir yang disebut dengan Nibbana. Nah, demikian. Itu apa tadi Nibbana ya? Nibbana. Nibbana.
Oke, itu artinya apa ya, Raman? Iya, baik. Kalau, mohon maaf, di agama lain mungkin istilahnya, punya tujuannya itu ke surga gitu ya. Oh, oke. Kalau di dalam Buddhism, kita itu ada tujuan sederhana, yaitu kebahagiaan yang namanya surgawi, surga, dan ada yang di atas surgawi. Di atas surgawi itu adalah alam Brahma, dan di atas alam Brahma atau di luar dari lingkup surga dan Brahma disebut dengan nirwana. Dalam bahasa umum mungkin dikenalnya nirwana. Dalam bahasa Pali dikenalnya dengan nibbana. Nibbana itu adalah kondisi di mana batin kita atau mental kita itu bebas dari keserakahan loba, kebencian dosa, dan juga keserakahan moha. Demikian. Oh, terima kasih, Raman. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih di dunia ini terdapat banyak agama? Ya. Kalau dari sudut pandang Buddha itu seperti apa? Sebenarnya mungkin kita lihatnya dari sudut pandang umum ya. Dari sudut pandang umum itu kan filosofinya manusia itu memang punya keingintahuan yang besar. Karena rasa ingin tahu yang besar ini kita terus menggali, mencari sesuatu filosofi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, akibatnya banyak pandangan-pandangan yang muncul, pendapat-pendapat yang muncul, yang dianggap mungkin menjadi sesuatu pedoman atau menjadi suatu pegangan yang berhasil mengatasi masalah hidup dan membawa kebahagiaan atau kedamaian batin bagi kelompok masyarakat tertentu. Nah, ketika pandangan ini berakar di dalam kelompok masyarakat, sehingga muncullah kepercayaan tadi. Dari kepercayaan muncullah kemudian berkembang lagi menjadi agama. Seperti itu. Kalau dari spesifiknya agama Buddha tadi, Ramani, ada nggak? Kenapa sih banyak agama gitu? Kalau itu kan lebih dari spesifik pada umum ya. Betul. Kalau dalam Buddhism pertama tadi dari sisi keingintahuan ya. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa tahap sebenarnya perkembangan munculnya keagamaan menurut Buddhism. Misalnya masyarakat kuno kita atau masyarakat primitif kita awalnya di zaman prasejarah itu kan seperti hidupnya nomaden, betul ya, berpindah-pindah gitu kan. Kemudian ketika dia hidupnya berpindah-pindah, berburu, maka yang awal kali berkembang adalah animisme atau dinamisme, betul ya, kepercayaan animisme, dinamisme. Nah, kemudian dari hidup nomaden, masyarakat mulai hidup menetap. Ketika menetap, mereka mulai bercocok tanam. Nah, pada saat bercocok tanam, mereka muncul satu kepercayaan baru supaya hasil pertaniannya bagus, supaya memperoleh berkah. Mereka mulai percaya dengan sistem dewa-dewi. Misalnya dengan menyembah Dewi Padi, Dewi Sri, gitu kan. Nah, dari sistem terkait dengan bercocok tanam, mereka kemudian hidupnya lebih baik, berkembang menjadi industri kecil seperti itu. Di dalam sistem industri kecil mereka mulai ada kepercayaan terhadap hal-hal magic ya di luar kemampuan pribadi manusia. Kemudian berkembang lagi menjadi industri besar. Nah, waktu berkembang industri besar mereka mulai merasa nih kayaknya pengaruh di dalam diri mereka juga luar biasa begitu. Apa-apa tuh dari manusia. Misalnya komputer yang nyiptain siapa? Manusia gitu kan. Kecanggihan sekarang yang nyiptain siapa? Manusia. Nah, mulailah ada pergeseran dari sistem kepercayaan yang awalnya kuno, animisme, dinamisme, sampai ke dewa-dewi ya. Sampai ke paham bahwa mungkin diri sendiri ini adalah Tuhan kan gitu. Nah, sehingga tidak asing nih kalau zaman now juga dengan teknologi yang makin maju, ada orang yang juga berpikir bahwa gak penting untuk beragama gitu kan. Ada yang menjadi ateis juga seperti itu. Lalu sisi lain, selain teknologi yang semakin maju, zaman sekarang juga spiritual menjadi maju. Kalau dulu orang menganggap bahwa IQ itu yang paling penting, zaman sekarang sepertinya SQ juga penting, betul ya? Tidak hanya ada IQ, EQ juga ada SQ kan gitu. Nah, di masa yang mementingkan SQ ini, maka spiritual juga berkembang maju. Agama-agama ada yang semakin mendalami imannya masing-masing, di dalam Buddhism juga spiritualnya berkembang, salah satunya itu meditasi. Nah, kurang lebih seperti itu kalau di Buddhism, tahapan perkembangan setiap agama atau kepercayaan. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa sih manusia itu perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog dengan agama-agama lain, Ramani?
Mmm, kalau kita lihat dari sejarahnya tadi, setiap pandangan yang muncul yang dijadikan sistem kepercayaan itu kan munculnya dari pribadi masing-masing. Kemudian berkembang dianut oleh sekelompok masyarakat masing-masing. Nah, kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah berbeda tentu pandangannya dan sistemnya juga berbeda, betul ya? Otomatis aliran kepercayaan dan keagamaan juga berkembang sangat banyak. Nah, karena aliran kepercayaan dan agama ini berkembang banyak, otomatis pola pikirnya belum tentu sama, pasti berbeda-beda. Nah, kondisi yang berbeda itu apabila tidak dijembatani dengan pikiran yang baik atau toleransi, maka otomatis akan memicu pepercahan, gitu kan? Bisa juga memicu anarkis, gitu ya. Jadi perlu untuk toleransi beragama, dan di dalam toleransi beragama ini antara agama satu dan agama yang lain bukan untuk menyamakan agamanya, tapi justru menerima perbedaan dan keunikan setiap pandangan agama yang ada, gitu. Lalu diperlukan dialog agama ini karena setiap perbedaan tadi perlu dibicarakan begitu supaya agama A mengerti tentang kondisi agama B, dengan mengerti bisa muncul rasa toleransi atau menghormati. Demikian. Oke, itu sesuai dengan tujuan kita untuk interview ini sebenarnya untuk toleransi itu, Ramani. Lalu selanjutnya nih, kalau konsep manusia di agama Buddha itu sendiri, itu bagaimana sih, Ramani? Iya, ini dalam pandangan Buddhism berarti ya. Kalau manusia di dalam Buddha Dhamma atau Buddhism, kita dari kata mano dan usa. Jadi manusia itu terdiri dari kumpulan kata mano dan usa. Mano itu artinya pikiran dan usa itu luhur atau maju. Jadi kalau digabungkan, manusia adalah makhluk yang mampu berpikir dan berkembang batinnya secara luhur atau maju begitu. Nah, dalam konteks seperti itu, di dalam Buddha Dhamma, manusia itu disebut nama rupa. Nama rupa itu dalam bahasa Pali ya. Jadi rupa itu berbicara jasmani, nama itu bicara batin. Jadi yang dimaksudkan manusia adalah jasmani dan batin seperti itu. Jasmani itu rupa, batin itu nama. Jadi disebut nama rupa. Nah, nama rupa ini dikenal dengan nama pancakanda. Pancakanda. Panca itu 5, kanda itu gugusan atau kelompok. Jadi 5 gugusan disebutnya. Nah, 5 gugusan ini pertama tadi sudah disebutkan ada gugusan jasmani atau rupa, rupa kanda. Kemudian untuk batin atau nama, tadi ada 4 gugusan. Gugusan yang pertama kita sebut sebagai wedana atau perasaan. Yang kedua adalah sanya atau pencerapan. Yang ketiga adalah sankara, itu adalah mental, bentuk batin. Dan yang keempat adalah winyana, itu adalah kesadaran. Artinya manusia itu merupakan gabungan dari pancakanda atau 5 gugusan. Istilahnya manusia itu pertama memiliki rupa bentuk jasmani yang terlihat ini, lalu yang kedua memiliki perasaan sehingga tidak seperti batu ya, bisa merasa senang, bisa merasa sedih, bisa merasa cuek atau netral atau gimana seperti itu. Lalu dari sudut persepsi, manusia itu ibaratnya punya ingatan. Kadang ada long time memory, kadang ada short time memory, bisa ingat, bisa lupa gitu. Lalu manusia juga terdiri dari bentuk batin yang disebut sangkara itu adalah watak. Ada watak pemarah, ada watak yang suka sedih, ada watak yang mungkin pemalu ya, ada watak yang mungkin penyemangat dan lain-lain seperti itu. Itu kelompok dari bentuk mental. Dan yang kelima, manusia itu mampu berpikir. Jadi kesadaran kita setiap waktu bisa memiliki kesadaran melihat, mata punya kesadaran mendengar, punya kesadaran untuk membaui aroma dari hidung misalnya, punya kesadaran untuk berpikir, kesadaran untuk memutuskan. Itu adalah kelompok dari winyana, seperti itu. Itu adalah konsep manusia di dalam Buddhism. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kami, Bapak Rinaldi ya. Silakan Pak Rinaldi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rama. Selamat malam Bu Ramani Santi. Izinkan saya Bu, ya malam. Saya dengan Rinaldi Bu. Izin bertanya, bagaimana konsep dosa dalam Buddhism? Makasih Ya. Bu. Ya. Terima kasih untuk Pak Renaldi ya. Jadi kalau dalam keyakinan atau agama lain, dosa itu kan ibaratnya seperti perbuatan buruk atau kejahatan gitu ya. Betul ya?
Nah, kalau dalam Buddhism itu konsepnya sedikit berbeda ya. Jadi kalau di dalam Buddhism yang dinamakan kejahatan, kalau diumumkan kejahatan atau perbuatan buruk itu dosa. Nah, kalau di Buddhism kejahatan atau perbuatan buruk itu disebut akusala kama. Ya. Jadi aku salah itu artinya jahat atau buruk, kama itu perbuatan. Jadi perbuatan yang jahat atau buruk seperti itu. Jadi namanya adalah aku salah kama. Nah, aku salah kama ini punya 3 sumber atau 3 akar. Disebut 3 akar perbuatan buruk, yaitu aku salah hetu. Gitu. Nah, aku salah hetu atau 3 akar buruk ini terdiri dari 1 keserakahan, dikenal dengan istilah loba. Kemudian yang kedua adalah kebencian, dikenal dengan istilah dosa. Dan yang ketiga adalah kebodohan, dikenal dengan istilah moha. Jadi di Buddhism ada 3 akar buruk dikenal dengan nama loba, dosa, dan moha. Nah, istilah dosa yang tadi ditanyakan, kalau di Buddhism itu adalah salah satu dari akar untuk berbuat buruk yang dikenal dengan nama dosa. Dosa atau kebencian ya, dalam dosa diartikan sebagai kebencian. Nah, istilah dosa sebagai kebencian ini karakternya adalah penolakan. Jadi ketika kita tidak bisa menerima realita, kita menolak terhadap realita yang ada, itu disebut sebagai dosa atau kebencian tadi. Nah, wujud dari kebencian ini di dalam agama Buddha teorinya adalah cetasika, ya, bentuk batin cetasika. Jadi disebut juga dosa cetasika. Dan dosa cetasika ini punya 3 teman. Pertama adalah iri hati. Iri hati itu irsia, isa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah macarya. Macarya itu adalah kikir. Dan yang ketiga itu adalah kukuca atau khawatir. Jadi biasanya orang yang punya kebencian itu batinnya tidak akan tenang karena punya kekhawatiran tertentu. Atau orang yang punya kebencian atau dosa biasanya dia kikir nih, ya, pelit, tidak mau berbagi dengan orang lain gitu ya. Gitu. Lalu atau orang yang punya kebencian ini kenapa dia bisa membenci? Karena dia punya iri hati, isa. Jadi si dosa, konsepnya dosa ini selalu punya 3 teman, bisa iri hati, bisa kikir, atau bisa khawatir. Gitu. Nah, dengan adanya si akar kebencian dosa tadi bersama iri hati, bersama kikir, atau bersama khawatir, itu akan membuat beban bagi mental seseorang. Nah, beban mental timbulnya membenci sehingga menjadi dendam itu kita sebut patiga kalau dalam agama Buddha. Artinya kualitas dosanya lebih tinggi sekali gitu, paling tinggi ya. Atau mungkin munculnya jadi niat jahat untuk mencelakai orang lain. Atau bisa berupa sedih ya, karena dia membenci seseorang, dia menjadi rasa sedih. Atau mungkin berwujud ratap tangis. Ya, misalnya ada keluarga yang meninggal, dia tidak bisa menerima bahwa orang yang dicintainya pergi gitu ya, sehingga tidak bisa menerima realita, kemudian dia menangis. Itu juga disebut dosa kalau dalam agama Buddha. Kemudian marah. Ya, marah itu ekspresi kita punya beban di dalam batin yang kita nggak terima, kemudian dikeluarkan dalam bentuk amarah. Nah, itu juga dosa. Kemudian tidak tahu berterima kasih, itu juga bagian dari dosa. Dan terakhir, dosa ini biasanya mengakibatkan penyesalan. Nah, itulah konsep dosa di dalam Buddha Dhamma. Demikian. Baik, terima kasih Ramani, sangat jelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep keimanan dalam Buddhism? Terima kasih Ramani. Keimanan, iya. Keimanan, kalau bicara iman dalam agama lain, maka dalam agama Buddha disebutnya keyakinan. Jadi kalau di agama lain istilahnya keimanan, kalau dalam agama Buddha namanya keyakinan. Nah, keyakinan dalam agama Buddha istilahnya adalah saddha. Ya. Saddha itu adalah bentuk mental juga yang disebut dengan saddha cetasika. Ini adalah kualitas batin yang sangat bagus sekali sebenarnya. Hanya saja kualitas batin ini yang disebut keyakinan tadi bisa berkualitas rendah, bisa kualitas sedang, maupun bisa berkualitas tinggi. Tapi dia baik gitu ya. Jika kualitas keyakinan ini tinggi, semakin tinggi kualitasnya, maka semakin baik pula praktik ajaran yang akan dia praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin yakin seseorang terhadap agamanya, dia akan menjalankan ajarannya dengan lebih baik, istilahnya seperti itu. Nah, di dalam Buddhism atau agama Buddha, keyakinan atau saddha itu ada 2. Pertama dikenal dengan istilah mulika saddha. Mulika saddha itu adalah keyakinan yang berdasar.
Artinya dia punya keyakinan itu muncul karena dia mendengarkan ajaran, setelah mendengarkan kemudian dia merenungkan, setelah merenungkan mungkin dia menganalisis atau membuktikan. Di dalam agama Buddha istilahnya ehipasiko, ya. Nah, jadi keyakinan yang muncul karena sudah yakin itu karena sudah membuktikan sendiri, mendengar, sudah menganalisis dan membuktikan sendiri atau hipasiko. Itu namanya mulika sada. Lalu ada jenis sada yang kedua adalah amulika sada. Amulika sada itu keyakinan yang tidak mendasar atau membabi buta. Nah, jadi kalau kita bilang agama Buddha, apakah semua umatnya itu punya keimanan atau keyakinan yang tinggi? Jawabannya ya, ada umat Buddha yang mohon maaf ya, istilahnya cung cung cep. Pernah dengar ya? Jadi senangnya megang dupa, diacung habis itu ditancep. Nah, itu istilahnya adalah amulika sada ya. Jadi mereka yang keyakinannya itu mungkin kurang mendasar atau hanya ya ikut-ikutan begitu. Atau ya tradisi bilang begitu, dia nggak ngerti, bukan dipraktik seperti itu. Nah, itu namanya tidak berdasar. Tapi kalau dia berdasar, dia punya pengertian yang benar kenapa dia melakukan itu. Nah, dalam Buddhism, keyakinan atau sada yang paling baik adalah sada dengan ehipasiko tadi. Sada yakin yang memang sudah membuktikan sendiri. Gitu. Sang Buddha menyebutkan di dalam syairnya yaitu Sada Jayanti. Sada Jayanti berarti keyakinan yang muncul dari mendengar dhamma yang benar. Ya. Atau sada yang muncul karena penyelidikan, bukan karena tradisi, bukan karena rumor, atau bukan karena pendapat orang lain. Jadi istilah di sini di dalam Buddhism itu ada satu sutta ya, di dalam kitab suci itu ada satu sutta yang paling terkenal. Sang Buddha bahkan menyatakan seperti ini, bukan karena kitab suci menyatakan itu benar bahwa itu benar gitu. Bukan karena Sang Buddha bilang itu benar maka harus jadi benar, tidak. Sang Buddha menjelaskan kepada kita umat Buddha bahwa yang dinamakan benar, keyakinan terhadap hal yang benar adalah jika dipraktikkan itu membuat batin kita tenang dan damai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mempraktikkan ajaran itu, membuat kita dapat mengurangi keserakahan, dapat mengurangi kebencian, dan juga dapat mengurangi kebodohan mental. Maka itu disebut ajaran yang benar. Apabila ajaran itu kita praktikkan membuat kita makin serakah, justru makin membenci, juga makin menimbulkan kebodohan mental gitu ya, maka disebut ajaran yang tidak benar. Jadi Buddha Dhamma memastikan bahwa keyakinan kita sebagai umat Buddha bukan berdasarkan rumor semata atau tradisi ataupun pendapat dalam kitab, tapi lebih penting dalam praktik, kira-kira hasil praktiknya seperti apa. Kalau membawa dampak positif, maka itulah keyakinan yang harus dipegang teguh, seperti itu. Baik, terima kasih Ramani. Artinya memang itu terasa dalam batin gitu ya, Ramani. Betul. Ya. Baik, sangat jelas Ramani, terima kasih. Terima Pertanyaan kasih. selanjutnya, bagaimana konsep Tuhan dalam Buddhism? Kemudian siapakah Tuhan itu? Ya, baik. Atau dewa mungkin ya? Ya, oke. Konsep Tuhan di dalam Buddhism itu sangat berbeda dengan konsep Tuhan di dalam agama-agama lain ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan dalam agama Buddha, kita agama Buddha kan punya kitab suci namanya Tipitaka, betul ya? Tuhan di dalam Tipitaka itu sumbernya ada di kitab Udana. Nah, kitab Udana dalam Sutta Pitaka ini menyebutkan istilah Tuhan itu sebagai 4 kata. Ya, dalam bahasa Palinya adalah Ati Ajatang, Abutang, Akatang, dan Asankatang. Nah, Ati Ajatang ini artinya adalah yang tidak dilahirkan. Abutang ini berarti tidak menjelma. Kemudian Akatang ini tidak tercipta, dan Asankatang itu mutlak. Nah, jadi kalau tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, dan mutlak, berarti bukan sosok individu gitu. Jadi kalau ditanya siapa itu Tuhan, yang nggak ada bentuknya. Karena kalau ada bentuk berarti dilahirkan dong gitu ya. Kayak kita nih, kita punya bentuk karena kita dilahirin. Nah, kalau di dalam kitab Udana ini dikatakan Tuhan itu adalah tidak dilahirkan. Jadi nggak ada bentuk. Dan kita juga nggak akan bertanya siapa papa mamanya. Karena dia tidak dilahirin gitu ya. Istilahnya begitu. Kemudian mudah untuk dipahami dengan kata tidak berkondisi. Jadi karena tidak dilahirkan, tidak menjelma, nggak ada bentuknya, tidak tercipta juga, dan dia mutlak, diartikan sebagai tidak berkondisi.
Karena itu Tuhan dalam agama Buddha sebenarnya lebih tepat adalah tujuan akhir. Tujuan akhir dari umat Buddha adalah nibbana yang tadi disebutkan di awal, ya, kondisi yang bebas dari keserakahan, kebencian maupun kebodohan mental. Nah, jadi kalau ditanyakan siapakah Tuhan itu, kata siapa sudah tidak tepat untuk ditanyakan, karena di dalam agama Buddha Tuhan itu tidak berkondisi, tidak dilahirkan, dikatakan bukan pribadi atau impersonal. Kalau bukan pribadi atau impersonal berarti dia adalah antropomorfisme yang tidak punya bentuk orang, dan juga dia adalah antropopatisme yang tidak punya sifat orang. Jadi nggak punya sifatnya juga begitu. Ya. Dan kalau ditanyakan, jadi di dalam agama Buddha itu, kalau di agama lain, mohon maaf nih, mungkin Tuhan mengatur seluruhnya gitu ya. Pada agama Buddha, kalau nggak ada sosok orang, nggak ada tipikal yang mengatur, lalu alam semesta ini keseimbangannya dari mana? Nah, dari hukum alam yang ada. Hukum alam ini dikenal dengan istilah pancanyama. Jadi bukan sosok, bukan bentuk, melainkan hukum alam. Kalau di dalam kepercayaan, jadi agama Buddha kadang timpang tindih dengan seperti agama Konghucu begitu ya, atau kelenteng begitu kan istilahnya. Nah, kalau di kelenteng memang yang disembah atau dipuja adalah dewa. Kemudian dalam dewa ini ada juga dikenal sebagai dewa langit, sehingga dianggap sosok Tien atau Tuhan. Tapi kalau dalam agama Buddha, dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu adalah makhluk dewa. Gitu. Karena di dalam Buddha Dhamma tidak ada istilah kata Tuhan itu kurang tepat digunakan untuk sosok makhluk. Selama dia masih kayak dewa itu kan masih sosok makhluk ya. Kalau masih punya bentuk makhluk, masih punya sifat gitu kan. Kalau masih punya sifat, masih dilahirkan, masih bisa meninggal kalau dalam agama Buddha seperti itu. Demikian untuk Pak Renaldi. Ya, terima kasih Ramani. Mohon izin pertanyaan terakhir dari saya, Ramani. Bagaimana konsep kitab suci dan proses terjadinya kitab suci tersebut? Oke, tadi ketika berbicara kitab suci, ya, kitab suci agama Buddha itu adalah Tipitaka, betul ya? Nah, kenapa diberi nama Tipitaka? Karena sejarahnya itu waktu Sang Buddha masih ada, ya, terutama di India, penyebaran agama Buddha itu dalam bentuk oral, yaitu dari mulut ke mulut gitu ya. Dan Sang Buddha zaman dulu mengajarkannya disebut dengan Buddha Dhamma, ya, atau Dhamma Vinaya begitu. Dhamma ini berisi khotbah-khotbah yang Sang Buddha ajarkan pada siswanya. Nah, kalau Vinaya itu berisi peraturan. Zaman Sang Buddha dulu mengajar para siswanya, peraturan itu tidak serta-merta ada. Tapi ketika terjadi pelanggaran, baru diberi aturan begitu. Atau ketika dianggap, ada yang akan merugikan, sehingga perlu perlindungan, baru dibuat aturan begitu. Nah, aturan maupun khotbah-khotbah ini kemudian dikumpulkan oleh para siswa Sang Buddha ketika Sang Buddha meninggal. Jadi kita sebut istilah meninggal dalam agama Buddha itu adalah parinibbana, ya. Jadi ketika Buddha parinibbana, para siswanya berkumpul, lalu pada saat hari terakhir para siswa berkumpul, ada seorang bikhu tua yang baru ditabiskan. Dia memang usianya sudah tua, dan tapi baru ditabiskan jadi bikhu begitu. Dan dia kurang mengerti tentang aturan-aturan Sang Buddha ini, sehingga dia mengucapkan kata yang membuat orang lain merasa bahwa wah, ini bakal terjadi pelanggaran nih gitu. Kalau terjadi pelanggaran, maka ajaran agama Buddha ini akan ternodai seperti itu. Nah, akibat munculnya persepsi inilah, kemudian beberapa siswa utama Sang Buddha, salah satunya adalah Mahakasapa, berpikir kalau begitu ajaran Buddha ini setelah Buddha parinibbana perlu dikumpulkan, perlu dilestarikan gitu. Nah, ketika 3 bulan setelah Sang Buddha meninggal, ya, atau parinibbana tadi, para siswa ini berkumpul mengadakan rapat sangga. Kita sebut sangga karena siswa Buddha ini bikhu semua gitu ya. Jadi kumpulan para bikhu itu dinamakan sangga. Jadi para sangga ini berkumpul, kebetulan yang berkumpul itu adalah 500 orang arahat. Arahat ini berarti orang yang sudah mencapai tingkat kesucian tertentu begitu. Jadi secara kecerdasan intelektualnya bagus, kecerdasan spiritualnya juga sangat tinggi gitu ya. Jadi ke-500 orang arahat ini dia berkumpul, tempatnya adalah di Goa Satapani, kemudian disokong oleh raja setempat di India, namanya adalah Raja Ajatasattu. Di situ mereka mengadakan rapat kurang lebih sekitar sampai 7 bulan, mengumpulkan ajaran Sang Buddha yang begitu banyak. Gitu. Karena Sang Buddha itu waktu meninggal itu di usia 80 tahun,
Jadi dia mengajarkan Dhamma kurang lebih 45 tahun. Jadi dia menjadi guru Dhamma atau mengajarkan ajaran Buddha itu selama 45 tahun. Nah, 45 tahun itu menyebar dari seluruh India begitu. Jadi ajaran 45 tahun itulah yang dikumpulkan oleh para siswanya waktu beliau meninggal. Jadi awal dikumpulkan itu 3 bulan setelah beliau meninggal. Nah, setelah sidang yang pertama ini, kemudian beberapa 100 tahun kurang lebih ya, 100 tahun kemudian itu terjadi penyimpangan ajaran lagi begitu. Ya namanya orang hidup ya, mungkin punya persepsi pandangan tertentu, jadi bisa berpikir yang di luar aturannya begitu, sehingga terjadi penyimpangan lagi. Ajaran itu harusnya kan lurus murni gitu ya, tapi karena banyak anggota-anggota biku yang baru, terjadi penyimpangan, salah persepsi begitu. Dan para biku lama yang memahami ajaran yang benar itu akhirnya membuat rapat kedua, ya terjadilah konsili sangga yang kedua namanya. Nah, pada saat rapat yang kedua ini dihadiri kurang lebih 700 orang arahat, kemudian saat itu dibantu juga oleh raja setempat namanya Kalasoka dan dipimpin oleh Yang Mulia Rewata. Nah, dari rapat ini ajaran Buddha kembali dimurnikan gitu ya, dari kelompok-kelompok yang menyeleweng. Tapi waktu ini masih bersifat oral, jadi belum ada penulisan kitab suci. Lalu akibatnya karena sistem oral ini, kemudian sekian ratus tahun kemudian di India itu terkenal dengan Raja Asoka. Saya rasa teman-teman juga pasti kenal nih Raja Asoka ya. Raja Asoka itu dulu hobi berperang, tapi setelah mengenal agama Buddha dia menjadi raja yang damai ya, terkenal dengan nama Prasasti Asoka. Di situ dia menyatakan bahwa kita tidak boleh menghina ajaran orang lain dan harus menghargai orang lain ya. Nah, Raja Asoka ini sangat menyokong agama Buddha. Jadi ada plus dan minusnya buat agama Buddha. Karena sokongan yang besar, agama Buddha itu semakin maju. Tapi karena sokongan yang besar pula, banyak biku gadungan. Teman-teman maksud ya, yang namanya biku gadungan itu, kalau biku beneran kan dia masuk ke agama Buddha, benar-benar menjalankan ajaran agama Buddha. Nah ini biku gadungan ini, jadi biku hanya mau hidup senang gitu, karena sangat disokong oleh raja. Nah akhirnya Raja Asoka ini sadar bahwa dengan sokongan dia yang begitu besar di agama Buddha akhirnya banyak perusuh gitu ya, banyak biku-biku gadungan yang membuat ajaran itu semakin berantakan. Akhirnya diadakanlah rapat ketiga. Waktu saat rapat ketiga itu yang berkumpul ada 1.000 arahat. Nah saat 1.000 arahat ini dilakukan pembersihan, mereka-mereka yang biku gadungan, yang melanggar aturan itu semua dikeluarkan. Akhirnya ajaran Buddha Dhamma kembali bersih. Nah, tapi pada saat yang ketiga ini masih belum ditulis juga, masih lewat mulut, dijaga kelestariannya lewat ingatan dan lewat mulut. Gitu. Ajaran ini terus melalui ucapan. Kemudian tepatnya ketika agama Buddha sudah mulai berkembang sampai ke Sri Lanka, jadi dari India berkembang sampai ke negara Sri Lanka, dan di Sri Lanka waktu itu terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan, sehingga terjadi pembunuhan massal. Ya, sebenarnya pembunuhan massal kita sebut. Jadi karena perebutan kekuasaan ini dan perkembangan agama Buddha itu sangat bergantung pada keluarga kerajaan gitu ya. Jadi karena di keluarga kerajaan ini rusuh, maka agama Buddha di wihara juga rusuh begitu. Saat itu terjadi banyak pembantaian para biku yang senior. Nah, jadi biku-biku ini kan yang menjaga ajaran waktu itu kan dikuasai lewat ingatan para biku senior. Kalau biku seniornya pada mati, ajaran ini agak istilahnya agak riskan nih, bisa jadi ajaran murninya bakal hilang begitu ya. Akhirnya timbullah sosok namanya Bhikkhu Rakkhita Mahepara. Kemudian dia berpikir, kalau begitu ajaran agama Buddha ditulis aja. Kalau nggak ditulis nanti nggak ada yang menjaga kelestariannya gitu. Cuman masalahnya zaman dulu belum ada buku, belum ada pena. Jadi ditulisnya itu di daun lontar. Ya. Nah, karena ajaran agama ini kemudian ditulisnya di daun lontar, kemudian daun lontar ini dipisah. Oh, ini kelompok-kelompok tentang khotbahnya Sang Buddha. Oh, ini kelompok tentang aturan-aturan atau disiplin begitu. Oh, ada juga kelompok tentang filosofi. Ternyata setelah dikelompokkan daun-daun tadi, jumlahnya ada 3 keranjang. Nah, karena 3 keranjang, diberilah nama 3 itu Ti, dan keranjang itu Pitaka. Oleh karena itu, sampai sekarang agama Buddha kitab sucinya diberi nama Tipitaka. Ya. Jadi kitab suci agama Buddha ini proses ditulisnya itu pada saat sidang sangga yang keempat sekitar 107 sampai 77 sebelum Masehi. Itu kalau durasi waktu. Dan pertama kali tulis masih dalam bentuk daun lontar.
Kemudian pengamanannya pada saat konsili kelima berpindah ke Birma. Di Birma lebih canggih lagi, ditulis dalam bentuk prasasti. Dan prasasti ini sampai saat ini ada di Mandalay, di Bukit Mandalay. 700 lempeng ya, sekitar 700 lebih lempengan, jadi seperti batu-batu prasasti begitu, dan jumlahnya sekitar 700 lebih, dan masih utuh sampai sekarang di Mandalay, Birma, negara Birma. Begitu. Baik, terima kasih Ramani. Ya, mungkin bisa dilanjut sama Bu Nurul ya. Terima kasih. Saya mau ingin bertanya, bagaimana konsep iblis atau setan dalam agama Islam ya? Serem ya, jadi kalau bicara agama mulai muncul konsep iblis nih. Ya, oke. Mungkin kan kalau di keyakinan lain, iblis itu ada sosok bukan ya? Misalnya kalau di Muslim nih, iblis ada sosok iblisnya bukan? Ada. Ada ya. Kalau setan ada sosoknya gitu? Ada. Ada ya. Kalau maaf nih, kalau di Muslim setan sama iblis sama nggak? Beda namanya. Apa tuh bedanya? Bedanya apa ya? Kalau iblis itu ada yang bisa nambahin nggak? Nah, nanti kayaknya perlu kita gali nih ya. Berarti kayaknya ada juga jin sih. Ada jin baik, ada jin jahat. Oh, kalau jin tuh golongannya apa? Tergolong iblis atau tergolong setan gitu? Sebenarnya sih tidak ada, ini juga kita mungkin diskusi ya, saya juga mungkin bukan tergolong yang paham semuanya gitu terkait agama Islam, tapi memang beberapa ayat itu tergantung dari konteksnya, jadi ada yang bahasanya jin, ada yang bahasanya iblis. Oh gitu. Seperti itu. Cuman memang nggak dibedakan atau ada definisi iblis atau jin seperti itu. Tapi umumnya kalau di Muslim umumnya ada bentuk kasarnya gitu ya, ada bentuk fisiknya makhluk gitu ya. Kalau dari karakteristiknya saya rasa nggak ada ya. Visualnya gitu ya Ramani ya. Tidak ada visualisasinya sih. Misalnya nih, mohon maaf nih, kalau kita kan kalau lihat langsung kayaknya kalau nggak ada indera keenam nggak mungkin bisa lihat ya, tapi mungkin gambaran-gambaran orang seperti, mohon maaf, ada pocong, kemudian ada apa itu, kuntilanak gitu ya, ada genderuwo, itu kelompoknya apa ya? Kan ada sosok makhluk gitu kan ya? Bentuknya setan ya. Kalau pocong kayaknya hanya ada di Indonesia ya. Oh, Indonesia, luar negeri nggak ada ya? Iya, kalau di negara barat mungkin bukan pocong jadi. Ya, oke. Saya menanyakan ini karena sedikit unik gitu ya. Kalau di dalam agama Buddha, kita punya istilah iblis sama setan juga berbeda nih. Jadi kalau di Buddhism dinamakan setan, itu istilahnya seperti hantu. Mohon maaf ya, kalau kata atau kalimat yang kurang pantas gitu. Setan atau hantu itu kalau dalam Buddhism sama gitu. Nah, dalam bahasa Pali dia disebut peta. Ya. Jadi dalam bahasa Pali setan atau hantu itu di Buddhism namanya peta. Ya. Kalau yang perempuan namanya peti, kalau yang laki-laki namanya peto gitu. Kalau alamnya namanya peta gitu ya. Jadi apakah ada sosok makhluk? Ada bentuknya gitu. Ya. Kemudian biasanya kalau kita sebut sebagai peta, peti, atau peto, berarti makhluk setan atau makhluk hantu. Kenapa mereka terlahir jadi hantu atau jadi setan? Itu karena ketika mereka hidup dulu pernah berbuat perbuatan yang buruk atau jahat, dan kemudian berakar kepada keserakahan. Mungkin teman-teman tadi masih ingat kalau dalam agama Buddha ada 3 akar yang buruk. 3 akar buruk ini tadi ada keserakahan, siloba,
ada kebencian si dosa, dan ada kebodohan si moha gitu ya. Nah ini punya karakternya masing-masing nih. Kalau kebencian itu kalau keburukan itu mengarah pada keserakahan, keterikatan terhadap kehidupan duniawi, itu akan terlahir lagi di alam yang namanya alam peta. Nah, kalau terlahir di alam peta, maka makhluknya adalah makhluk setan atau makhluk hantu gitu. Ini yang biasanya nih kalau misalnya ke rumah duka gitu ya, orang indigo biasanya mengatakan, oh itu rohnya ada di situ tuh gitu. Nah, istilah roh ada di situ kalau dalam agama Buddha bukan roh, tapi itu adalah makhluk hantunya gitu. Jadi orang yang sudah meninggal, yang mayatnya ada di peti, ya itu sudah lahir kembali menjadi makhluk hantu, makanya terlihatlah bentuk sosok halusnya di situ. Itu yang dinamakan setan atau hantu gitu ya. Biasanya di dalam Buddhism, setan atau hantu ini tidak berbahaya. Justru umumnya mereka takut dengan manusia. Lalu kalau yang iblis ya, istilah iblis kalau berwujud makhluk itu biasa dikenal dengan istilah asura kalau dalam agama Buddha. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah asura ya. Asura ini kalau di dalam agama Buddha dikenal sebagai raksasa. Jadi bentuk badannya besar gitu ya, seperti raksasa. Atau kalau berbadan besar, tampang yang serem, garang gitu ya. Mungkin dalam agama Buddha seperti kalau di masyarakat itu seperti istilah Gondorowo ya, yang badannya serem, berbadan besar, hitam, legam, besar gitu ya. Itu masuk ke kelompoknya asura begini. Nah, ini kalau dalam agama Buddha kelompoknya adalah iblis gitu. Ya. Nah, kenapa bisa terlahir menjadi iblis atau menjadi raksasa seperti ini atau asura seperti ini? Karena mereka juga punya keterikatan ya, lahir karena keterikatan yang berakar pada keserakahan tadi. Jadi keserakahan itu bisa membuat orang lahir menjadi hantu atau setan, juga bisa terlahir menjadi iblis. Kalau menjadi hantu atau setan, biasanya mereka belum memiliki kesaktian dan sifatnya tidak menyakiti manusia. Kalau terlahir sebagai iblis, mereka bahkan bisa menyakiti manusia atau bahkan bisa memakan manusia. Namun dalam agama Buddha juga punya konsep iblis yang berbeda ya. Kalau iblis sebagai makhluk tadi dikenal sebagai asura ya, sebagai bentuk raksasa begitu. Tapi dalam agama Buddha juga dikenalkan sebagai penggoda. Nah, dikenal dengan istilah mara ya. Kalau tadi kan asura, kalau ini mara. Mara penggoda ini sudah terkenal sejak kisah Pangeran Siddhartha bertapa untuk menjadi Buddha. Jadi ada yang menggoda sang Buddha supaya tidak menjadi Buddha begitu. Nah, si penggoda ini dikenal dengan istilah mara. Kalau dalam agama Buddha, mara atau penggoda ini punya banyak hal ya. Misalnya dari 5 kelompok indera kita, mata. Mata itu bisa menggoda juga, misalnya melihat sesuatu jadi kepinginan gitu ya. Kemudian karena melihat kita jadi tergoda untuk berbuat buruk misalnya, sehingga disebut sebagai penggoda. Kemudian ada juga marah karena akibat dari karma buruk yang berbuah. Jadi seseorang itu kalau menerima karma buruk biasanya menderita. Nah, ketika dia menderita, dia menjadi berpikir untuk berbuat yang buruk gitu. Lalu ada juga yang disebut dengan kilesa mara. Kalau kilesa mara itu marah karena kekotoran batin. Misalnya karena kita punya sifat iri, karena kita punya sifat dengki, itu yang ada dalam diri kita, kemudian menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi tidak ada wujud fisik, melainkan kondisi batin atau mental yang ada pada setiap individu gitu ya. Lalu ada juga yang disebut dengan macu mara. Macu mara itu kalau dalam agama Buddha adalah kematian. Ini juga disebut penghalang atau penggoda karena jika kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi kalau sudah meninggal atau mati, maka pada saat itu kita sudah terhenti atau tidak punya kesempatan untuk berbuat baik lagi. Lalu yang kelima adalah Dewa Putamara. Dewa Putamara ini benar-benar makra yang bersosok makhluk gitu ya, seperti Asura tadi. Bedanya kalau Asura ini dalam alam yang rendah, kalau Dewa Putamara ini di alam dewa. Jadi kalau dalam agama Buddha, berbicara alam dewa itu dikenal sebagai makhluk surga, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau yang baik itu seperti para dewa yang baik. Kalau yang buruk ya seperti Mara tadi ya. Punya kesaktian, punya kekuasaan yang besar, tapi dia bisa mengganggu kehidupan manusia. Seperti itu. Baik, Ramani, pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Islam ya?
ritual ya, berarti seperti upacara doa mungkin ya, kalau di muslim istilahnya mungkin 5 waktu, salat 5 waktu gitu ya. Ya, kalau di dalam agama Buddha yang diartikan ritual atau upacara, itu diartikan sebagai niat dalam hati seseorang ya. Jadi cetusan hati manusia terhadap keadaannya ya. Lalu di zaman Sang Buddha dulu sebenarnya Sang Buddha tidak mengajarkan tata cara ritual, tidak mengajarkan tata cara sembahyang. Di zaman Sang Buddha yang ada adalah upacara menabiskan biku atau samanera. Jadi kalau ada umat awam yang mau menjadi biku, itu ada upacara penabisan, misalnya digundulin gitu ya, kemudian pakai jubah, nah itu namanya upacara penabisan. Lalu selain upacara penabisan, di zaman Sang Buddha yang ada adalah kebiasaan para biku atau siswa untuk melayani Sang Buddha atau gurunya. Jadi siswa melayani guru seperti merapikan tempat istirahatnya, kemudian mungkin meletakkan dupa atau wewangian supaya kamarnya harum gitu ya. Juga menyalakan pelita supaya kamarnya terang. Nah, atau menyiapkan air minum untuk minum atau air cuci kaki seperti itu. Nah, akibat tradisi yang dilakukan oleh para siswa, karena tradisi ini baik menunjukkan rasa bakti, tradisi itu dikenal dengan istilah wata kalau dalam bahasa Pali. Lalu kebiasaan inilah yang berkembang di Indonesia saat ini. Jadi agama Buddha atau para siswa Buddha ini melakukan wujud baktinya dengan cara seperti itu. Sehingga di wihara-wihara itu biasanya ada rupang Buddha. Rupang Buddha itu sebagai perwakilan ya, bukan nyembah berhala bukan, tapi sebagai simbol guru begitu, menghargai jasa seorang guru. Kemudian di dalam wihara biasanya selain rupang disediakan pelita, ada lilinnya ya, sebagai lambang penerangan. Kemudian ada dupa atau kyo ya, itu sebagai lambang harumnya kebajikan. Lalu ada air putih, itu melambangkan sifat rendah hati dan juga suci begitu ya. Ada juga bunga. Nah, bunga itu biasa melambangkan bunga itu ketidakkekalan ya, supaya menyadari bahwa hidup itu akan mengalami perubahan. Lalu biasanya juga kalau di wihara ada persembahan yang namanya buah ya, kadang ada persembahan buah. Kalau buah itu melambangkan hasil karma. Jadi ritual dalam agama Buddha berkembang dari kebiasaan bakti siswa menghormati guru, kemudian jadilah persembahan puja namanya amisa puja. Jadi di dalam agama Buddha akhirnya ada dua macam ritual. Pertama namanya amisa puja, yaitu puja atau ritual dengan memberikan persembahan ya. Tadi ada dupa, ada lilin, kemudian ada air putih, terus ada bunga ya, ada buah, itu namanya persembahan. Namun dari amisa puja Sang Buddha mengatakan yang paling penting, yang paling tinggi nilainya adalah pati puja, yaitu ritual yang kedua. Ritual yang kedua ini bukan persembahan tapi praktik ajaran dengan baik dan benar. Kenapa memiliki nilai yang paling tinggi? Karena dengan praktik ajaran yang benar, seseorang bisa menjalankan hidup yang baik, bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Demikian. Baik, pertanyaan ke-12. Bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Buddhisme? Aduh, mulai tinggi nih ya, sampai ke kiamat. Oke. Aduh, kiamat ya, bukan Bu Amat ya. Baik, terkait konsep kiamat. Kalau dalam keyakinan lain, mungkin kiamat itu diartikan hancur total. Betul nggak sih? Betul ya? Nah, kalau di dalam agama Buddha, karena di agama Buddha itu juga mengenal bahwa setelah mati, seseorang akan lahir lagi. Kalau sudah lahir, mengalami kematian, pasti mati, kemudian akan lahir lagi gitu ya. Jadi yang namanya kiamat total itu dalam agama Buddha itu tidak ada. Yang ada adalah proses kehancuran, pembentukan, hancur lagi gitu. Jadi kondisinya selalu berproses gitu. Lalu di dalam agama Buddha karena dikenal kondisi berproses, sistem tata surya juga bukan hanya satu. Kalau di tata surya kita kan dikenal dengan galaksi Bima Sakti, betul ya? Nah, kalau
kalau di dalam penelitian luar angkasa atau NASA itu sudah ditemukan ada beberapa galaksi lain di luar galaksi Bima Sakti seperti galaksi Andromeda atau galaksi lainnya. Dan dalam agama Buddha juga dijelaskan bahwa galaksi itu nggak hanya satu. Jadi ada sistem dunia namanya 1000 tata surya kecil atau bahkan 1 juta tata surya kecil, dan ada juga namanya tata surya besar terdiri dari 1 miliar tata surya. Nah, kumpulan beberapa tata surya ini wajar jika ada terjadinya tabrakan karena dia punya poros ya. Poros alurnya itu ibaratnya bertabrakan gitu kan. Tata surya kita kan berputar menurut porosnya, betul ya? Garis aksisnya gitu. Nah, ada satu waktu yang lama mungkin ada planet atau ada tata surya kita yang keluar dari jalur, otomatis terjadi tabrakan yang besar dan terjadinya kehancuran planet itu. Nah, ketika terjadinya kehancuran planet bisa berkumpul sampai terjadi 7 matahari. Nah, munculnya 7 matahari inilah yang dikenal sebagai kiamat dalam agama Buddha. Tapi kiamat ini diartikan kiamat kehancuran karena proses api. Jadi agak unik ya. Kalau agama lain mungkin kiamat ya satu jenis gitu. Kalau agama Buddha dikenal kiamat 3 jenis ya. Kehancuran itu bisa karena unsur api, bisa karena unsur air, bisa juga karena unsur angin. Nah, kalau karena unsur api tadi yang sistemnya 7 matahari gitu. Berkumpulnya 7 matahari sehingga dunia ini sudah tidak mampu bertahan, bumi menjadi hancur gitu. Kemudian kalau kehancuran karena air, mungkin teman-teman pernah kalau dilihat di ilmuwan itu ya, dulu ada film namanya apa ya? 2012 ya? Iya nggak? Dulu ada film yang namanya 2012 kan ya, kehancuran air tenggelam semua gitu ya. Nah, itu juga sama kalau dalam agama Buddha, karena adanya awan kaustik yang besar sekali, kemudian dari hujan perlahan sampai hujan yang besar, menyirami sampai 100 miliar tata surya, kemudian air itu terus berkumpul gitu ya, sampai sangat banyak dan merendam bumi gitu. Bahkan kalau dalam agama Buddha, tidak hanya dikenal bumi manusia ini, sampai pada alam dewa, alam Brahma itu juga terendam gitu sampai hancur. Baru nanti sampai waktu yang lama mereka akan terbentuk atau proses kembali. Lalu yang ketiga adalah kehancuran karena angin. Nah, kalau kehancuran karena angin itu sifatnya debu-debu kasar, debu-debu halus gitu ya, pasir, kerikil, sampai batu, sampai semuanya hancur. Mungkin sekilas kayak tornado. Kalau tornado ya, angin yang sangat besar tuh menghancurkan semua tempat gitu. Nah, kalau dalam agama Buddha ada tuh sistem itu ya, tapi nggak disebut tornado ya teman-teman. Jadi kehancuran karena angin ini membuat permukaan bumi ini sampai terbalik seperti itu, sehingga hancur, berkeping-keping atau musnah. Tapi dalam agama Buddha semua jenis kehancuran ini sifatnya adalah sementara, karena bagaimanapun planet atau bumi itu akan terbentuk kembali walaupun membutuhkan waktu yang lama atau evolusi yang sangat panjang sekali. Begitu. Itu sistem kiamat dalam agama Buddha. Baik, pertanyaan yang terakhir dari saya, mengapa ada banyak orang jadi ateis atau agnostik ya? Ateis atau agnostik ya. Oke. Teman-teman, kalau tadi di awal kita membahas perkembangan agama-agama kan sempat diumumkan bahwa kalau kondisi manusia yang semakin modern, semakin maju sampai saat ini, terkadang manusia merasa kayaknya dia tuh Tuhannya, betul nggak sih ya? Ya, misalnya kayak penciptaan komputer itu kan berdasarkan manusia, semakin canggihnya otak manusia, semakin banyak penemuan-penemuan baru gitu ya, sehingga seperti manusia ini menjadi pencipta segala sesuatu gitu. Jadi otomatis kira-kira masih butuh Tuhan nggak? Ya, karena pandangan seperti ini kebanyakan orang merasa bahwa nggak perlu lagi Tuhan gitu, karena dirinya sudah mampu, dirinya sudah bisa. Jadi mereka kadang timbul egoisme, timbul kesombongan, merasa dirinya serba mampu. Akibatnya orang tidak lagi mempercayai Tuhan. Ini adalah pandangan ateis gitu ya. Ateis ini agak berbeda dengan agnostis kan. Kalau agnostik ini mereka sebenarnya bisa dianggap cuek kali ya, tidak begitu peduli ada Tuhan atau nggak ada Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga bingung, nggak bisa membuktikan Tuhan itu adanya seperti apa, atau istilahnya konsep dalam agama itu benar salahnya seperti apa, mereka nggak bisa buktiin. Jadi daripada pusing ya mereka nggak
nggak mau ambil peduli. Nah itu yang dinamakan agnostis. Jadi beda dengan ateis. Kalau ateis benar-benar tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau agnostis mungkin dia mau percaya ya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena percaya pun dia nggak bisa buktiin. Gitu. Jadi agak berbeda. Lalu kenapa orang menjadi ateis dan agnostis tadi yang pertama? Karena dengan dengan kondisi perkembangan zaman yang makin maju, mereka sudah merasa mereka lebih mampu, sudah tidak merasa membutuhkan sosok untuk menolong mereka seperti Tuhan. Beda seperti zaman dulu ya, seperti zaman dulu manusia berburu, mereka punya rasa takut terhadap binatang sehingga ada kepercayaan mereka harus menyembah roh-roh leluhur seperti animisme atau roh-roh binatang seperti dinamisme kan begitu. Atau mungkin ketika industri kecil baru maju mereka takut persaingan sehingga percaya terhadap hal-hal luar ya, hal-hal mistik sehingga muncullah yang sihir lah, kemudian yang istilahnya seperti sulap lah, atau bahkan kepercayaan yang perdukunan lah kan gitu ya. Nah, kalau zaman yang sekarang kan hal seperti itu sudah dianggap tidak rasional ya. Zaman modern sekarang manusia lebih rasional, lebih mengutamakan logika sehingga hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara agama ini menjadi tidak bermakna buat mereka. Akibatnya semakin banyak orang yang ateis, juga semakin banyak orang yang agnostis seperti itu. Juga termasuk mungkin ini mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Terkadang ada agama tertentu yang umat agamanya itu terlalu radikal, betul nggak sih? Ya, terlalu radikal sehingga seperti mereka berperilaku kasar. Jadi orang lain yang awalnya percaya terhadap agama ini menjadi ragu, lah orang beragama aja perilakunya kasar gitu ya. Masa begini gitu. Jadi mereka menjadi tidak mau menghargai lagi. Misalnya ada umat beragama kasar, orang lain mungkin berpikir bahwa jangan jadi umat Buddha aja kasar misalnya. Atau ini umat muslim nih kasar gitu ya, radikal. Jangan jadi umat muslim. Sehingga lama-lama semua agama ditolak gitu ya. Bisa menjadi ateis ataupun agnostis. Kurang lebih seperti itu sih ya. Ditambah lagi manusia zaman now yang lebih senang berpikiran bebas. Kalau agama kan banyak pantangan tuh, dipantang ini, dipantang itu, harus begini, harus begitu gitu ya. Misalnya nih, kalau di muslim kan ada puasa, betul ya? Bulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh. Ayo coba ditanyakan, teman-teman puasanya penuh nggak? Ya, kan ada yang bilang harus puasa penuh nih. Kalau puasanya nggak penuh, nanti harus ganti gitu kan. Berarti ada aturan gitu ya. Kalau kita tanya manusia zaman now misalnya, ditanya mau puasa nggak? Aduh ngapain ribet puasa gitu ya. Kalau kita bilang, nanti kalau sekarang nggak puasa harus diganti loh, gitu kan puasanya. Nggak usah ribet-ribet, Tuhan nggak tahu ini jawabannya, kan gitu ya. Jadi, beginilah sumber-sumber yang menjadi ateis atau agnostis tadi. Tidak lagi terlalu percaya dengan ajaran agama, kemudian menganggap ajaran agama ini sepertinya tidak penting, atau misalnya kalau berbuat salah yang nggak ada hukuman, gitu ya, nggak kelihatan ini, bahkan mereka lebih menyukai kebebasan, nggak mau diatur dengan larangan ini dan itu. Demikian. Halo, Bu Nurul udah ya? apakah suara dari sini masih jelas? Jelas. Hujan soalnya makin deras. Pertanyaan yang ke-14, silakan Ibu Bapak. Oke, baik. Ramani, sebelumnya perkenalkan nama saya Reni. Salam kenal Bu Reni. Ramani Santi. Saya izin bertanya sama Ramani Santi untuk pertanyaan selanjutnya nomor 14. Bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci di dalam agama Buddha? Tempat suci begitu ya. Kalau istilah tempat suci dalam agama Buddha minimal yang dimaksud dengan tempat suci itu adalah tempat bersejarah yang punya nilai spiritual. Nah, nilai spiritual berarti tempat untuk beribadah kan gitu ya. Kalau tempat ibadah berarti kalau dalam agama Buddha itu kalau besar namanya arama. Kalau yang sedang namanya wihara. Kalau yang kecil namanya cetya. Jadi tempat suci umat Buddha yang dikatakan sebagai tempat untuk spiritual atau beribadah itu ada 3. Pertama yang sangat besar lengkap itu namanya arama. Yang kedua yang sedang namanya wihara, mungkin yang lebih terkenal wihara ya. Lalu yang kecil ya, tempat ibadah yang kecil itu namanya cetya. Jadi ada arama, wihara, cetya. Itu adalah tempat ibadah bagi umat Buddha. Lalu
yang dianggap bersejarah itu misalnya seperti candi. Ya, kalau kalau mungkin teman-teman nggak asing kalau hari Waisak itu selalu ada ritual di Candi Borobudur gitu ya. Kenapa? Karena Candi Borobudur itu dianggap bertempat bersejarah dan juga dianggap tempat suci. Selain Candi Borobudur ada Candi Mendut, Candi Sewu, Klausan, Candi Sari, begitu kalau ada yang di sekitar Jawa gitu. Kalau di luar Jawa misalnya ada Candi Muara Takus, masih banyak candi lain ya, Muara Jambi, ya saya juga lupa tuh. Kemudian itu istilah pertama sebagai tempat ibadah atau tempat spiritual. Lalu yang kedua ada juga tempat sejarah. Tempat sejarah ini memang karena mengandung sejarah perkembangan agama Buddha gitu ya. Pertama tempat lahirnya Pangeran Siddhartha. Itu adalah di India, Lumbini, Taman Lumbini. Sampai sekarang masih ada. Kemudian yang kedua adalah Bodh Gaya. Bodh Gaya itu tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha ya, di bawah pohon Bodhi. Nama tempatnya saat ini Bodh Gaya. Kemudian yang ketiga adalah tempat Sang Buddha meninggal atau parinibbana, namanya Kusinara. Dan yang keempat adalah tempat pembabaran Dhamma yang pertama kali, Dhammacakkappavattana Sutta namanya, tempatnya adalah di Taman Rusa Isipatana. Kebetulan tempat-tempat ini semua posisinya ada di India ya. Jadi mungkin begini, kalau di Muslim ada istilahnya naik haji, betul nggak? Naik haji itu tempat sucinya kan ke Mekah, bener ya, di Arab sana ya, Mekah, Ka'bah gitu ya. Ya betul. Iya benar Ramani. Kalau di Buddhis bukan naik haji namanya, tapi Dhammayatra. Dhammayatra itu artinya menghormati, mengunjungi tempat bersejarah atau tempat suci umat Buddha. Nah kebetulan karena tempatnya India, jadi kunjungannya semua di India tadi. Ada di Lumbini, Bodh Gaya, Kusinara, dan Taman Rusa Isipatana. Begitu. Jadi tujuan ke tempat suci ataupun tempat ibadah adalah untuk meningkatkan keyakinan dan juga praktik ritual yang benar untuk menghormati ajaran tersebut. Begitu. Baik Ramani. Untuk pertanyaan selanjutnya, saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya kira-kira apa Ramani? Waduh, sarannya berat nih kayaknya. Yang pertama mungkin yang lebih penting adalah utamakan praktik ya. Kayaknya kalau kita tahu kan pendidikan agama kita kebanyakan teori nih. Kalau bisa sih jangan hanya teori ya, tapi juga kembangin praktiknya gitu. Jadi sisi pendidikan agama zaman now mungkin diharapkan lebih banyak ke sifat praktik daripada teoritis. Kemudian yang kedua langsung ke dalam masyarakat, karena kan manusia hidup nggak hanya sebagai individu tapi juga sebagai makhluk sosial gitu ya. Jadi pengembangan ke dalam diri dalam wujud praktik nyata dan juga pengembangan praktik keluar kepada masyarakat gitu. Jadi praktik agama kepada sesama, juga mungkin pengembangan moderasi kali ya. Jadi pendidikan anak-anak agama, pendidikan agama untuk anak-anak sekolah atau apa lebih diutamakan ke toleransi keberagaman. Mungkin seperti itu. Karena zaman now mungkin kita masih ketemu ada sekolah yang, mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali jangan ada tersinggung, zaman now masih ada sekolah yang misalnya tidak punya kebebasan beragama gitu loh. Mungkin ada umat Buddha yang masih dipaksa belajar agama lain gitu. Kalau yang saya ketahui demikian. Baik Ramani. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saran Ramani bagi Menteri Agama dan pemerintahan dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Oke, kalau terkait kerukunan biasanya kita kenal dari dulu namanya Tri Kerukunan Beragama. Teman-teman pernah dengar mungkin istilah ini? Tri Kerukunan Beragama? Tri Kerukunan Beragama itu dari kata tri ada 3 ya. Jadi ada 3 kondisi. Pertama adalah intra beragama. Jadi antara sesama agama gitu ya, mengembangkan toleransi kepada sesama agama. Sesama agama ini maksudnya agama yang sama. Mohon maaf nih, mungkin kayak agama Buddha kan, Buddha sendiri alirannya banyak ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ada Buddhanya kayak Buddha Mahayana, ada Buddhanya kayak Buddha Theravada gitu ya. Beda-beda nih banyak. Mungkin kalau di Muslim mungkin kayak ada NU, ada juga Muhammadiyah, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak alirannya gitu kan. Nah maksudnya kan nggak semua aliran itu akur gitu, betul nggak sih ya? Jadi usahakan intra, jadi sesama agama harus lebih akur dulu gitu. Jadi Buddhis dengan sesama Buddhis lebih akur, Muslim dengan sama Muslim lebih akur gitu ya. Jangan ada perpecahan.
Kemudian yang kedua adalah inter. Nah, kalau inter ini berarti dari agama yang satu ke agama yang lain. Mungkin Buddhis sama Muslim, kalau bisa jangan ada perpecahan, akur ya. Kristen sama Buddhis, Islam sama Buddhis, begitu misalnya. Lalu yang ketiga adalah semua agama dengan pemerintah gitu. Jadi agama apapun memiliki kerjasama yang baik dengan pemerintah, dan pemerintah juga memperhatikan semua agama yang ada. Misalnya kebebasan di dalam beribadah itu jangan hanya tertuang di dalam undang-undang dasar aja. Undang-undang dasar kan udah jelas sih pasal 29. Tapi realitanya di dalam perkembangan masyarakat kita ada yang mau bangun tempat ibadah aja masih demo gitu ya, tidak diizinkan. Nah itu kan berarti belum memiliki kebebasan beragamanya gitu. Itu contoh ya. Kemudian zaman now mungkin terkenal dengan nama moderasi beragama ya, menjembatani supaya tidak menjadi radikal gitu. Nah, kalau bisa ya pemerintah aktif di dalam sosialisasi nilai-nilai moderasi beragama sehingga umat agama apapun bisa menjalankan agamanya dengan baik secara individual, tapi juga bisa menghormati agama orang lain, juga berhubungan dengan agama lain dengan baik secara spiritual dan sosialisasinya atau sosial, kehidupan sosialnya. Baik, Ramani, untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini menurut agama Buddha, Ramani? Baik, terjadinya proses alam semesta sebenarnya berkaitan dengan proses kiamat tadi ya. Tadi kita sudah bahas kiamat betul ya. Di dalam Buddha Dhamma tadi kita mengenal bahwa ada lahir, ada kematian, kemudian akan lahir dan mati lagi. Jadi kematian itu bukan hanya sekali, kelahiran juga bukan hanya sekali. Termasuk juga alam semesta itu terjadi pembentukan, kehancuran, pembentukan, dan kehancuran lagi. Jadi ketika terjadi satu kehancuran bukan berarti semuanya selesai, bukan. Kenapa? Karena dalam waktu evolusi yang lama akan terbentuk planet baru atau bumi yang baru lagi gitu. Jadi kalau dalam agama Buddha itu sangat setuju dengan sistem ilmuwan kita ya. Misalnya pada tahun 1927 itu ada ilmuwan namanya Joseph Lemaitre ya. Joseph Lemaitre ini dia mengemukakan sistem yang namanya Big Bang. Mungkin pernah dengar ya, ledakan besar. Jadi alam semesta itu kalau menurut si George itu awalnya itu hanya satu titik yang kemudian dia merenggang, berkembang sampai seukuran yang besar dan terus membesar. Nah, kalau menurut agama Buddha setuju dengan si George ya, si ilmuwan George ini, kalau alam semesta itu menurut agama Buddha adalah sistem yang berdenyut gitu. Berdenyut artinya dia terus berkembang dan berkembang. Tapi ketika dia sudah berkembang maksimal, sudah tak mampu berkembang lagi, ada kemungkinan dia akan mengalami penciutan gitu. Jadi setelah berkembang dia menciut lagi. Teman-teman tahu proses bikin roti nggak? Adonan roti itu kan waktu dibikin kemudian dikembangkan gitu kan ya, didiamkan di suhu tertentu dan kondisi hangat panas supaya dia mengembangkan gitu. Tapi kemudian dikeluarkan, diolah lagi kan menciut lagi gitu. Betul ya. Nah itu seperti itu kurang lebih. Jadi berdenyut, dia berkembang, kemudian menciut lagi ya. Dengan segala energi yang ada, kemudian menekan dan menjadi bentukan massa ya. Kalau kita sistem fisika namanya massa, berat massa. Kemudian dari massa yang berat ini ketika sudah tidak mampu ditampung, ini yang terjadi ledakan. Nah ketika ledakan terjadi pelepasan energi yang besar, ini yang kita sebut dengan kiamat tadi gitu. Nah tapi setelah kiamat dalam waktu yang lama ini, energi-energi tadi akan berkumpul kembali gitu ya. Jadi partikel-partikel kecilnya akan berkumpul kembali ya, akan berdenyut kembali, dia akan mengembang kembali sampai batas maksimal. Nah itu dari proses dia mulai berdenyut, berkembang, itu kita namanya pembentukan planet atau alam semesta. Seperti itu. Oke, baik, Ramani, terima kasih penjelasannya, sangat jelas sekali. Terima kasih Ibu Reni. Baik, selamat malam Ramani. Selanjutnya saya akan bertanya. Oke. Menurut Ramani, bagaimana agar manusia apa peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama? Enggak nanya. Kayaknya di mahasiswa bukannya bapak dan ibu ya. Ya. Oke. Peran mahasiswa ya mungkin
Kalau kita sebagai dosen gitu, mungkin mengharapkan mahasiswanya bisa aktif di dalam aktivitas sosial maupun keagamaan sehingga memberikan contoh yang baik atau menjadi leadership lah, menjadi teladan bagi masyarakat. Kan karena mahasiswa ini oleh masyarakat kan dianggap kaum yang cendekia gitu ya, orang-orang yang berpikiran maju baik secara intelektual maupun spiritual sehingga bisa menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat. Kalau mahasiswanya berperilaku yang baik, masyarakatnya juga jadi mau belajar menjadi lebih baik begitu ya. Kemudian mahasiswa yang berpikiran terbuka, berpikiran yang santun, berperilaku yang santun, masyarakatnya juga mau meniru untuk menjadi lebih santun begitu. Jadi kalau ditanya harapannya atau peran mahasiswanya ya semoga para mahasiswa bisa menjadi teladan di dalam membangun kesadaran maupun sikap toleransi ya, karena masa zamannya sekarang agama yang banyak, perkembangan banyak agama, perkembangan banyak aliran, kita perlu toleransi yang kuat, yang kokoh gitu. Kemudian dalam sikap toleransi ini juga diharapkan mahasiswa bisa mempraktikkan ajarannya secara moderat ya sehingga mempunyai kemampuan untuk menghargai sesama agama yang lain sehingga menjadi teladan bagi kita umat awam atau masyarakat biasa. Lalu yang kedua adalah diharapkan mahasiswa juga bisa aktif membangun dialog antar umat beragama. Jadi sebenarnya pemerintah itu punya forum untuk perkumpulan agama-agama itu berdialog begitu. Cuman kadang aktif, kadang nggak aktif. Nah, kadang juga yang aktif itu adalah golongan tua setahu saya ya. Kalau di Buddhism ini ada forum namanya FKUB ya kayak. Ada forum FKUB dan biasanya golongan tua nih yang aktif gitu ya. Kalau bisa kita berharap yang muda-muda bisa masuk ke FKUB ini. Jadi bisa muncul dialog-dialog yang segar, yang berwawasan, kemudian juga lebih bijak gitu. Harapannya sih seperti itu. Kemudian aktif ikut serta dalam kegiatan sosial lintas agama. Jadi kalau di agama Buddha sendiri sebenarnya mahasiswanya ada yang aktif di kegiatan sosial tapi masih dalam intraagama ya, dalam satu agama aja gitu. Mahasiswanya aktif dalam kegiatan sosial Buddhis gitu. Yang kami harapkan adalah mahasiswa Buddhis bisa ikut aktif di lintas agama. Baik itu mungkin seluruh mahasiswa dengan agama campuran, ada Hindu, Kristen, Buddha ya, atau agama yang lain mungkin kumpul jadi satu melakukan kegiatan sosial bersama sehingga memunculkan keakraban yang kuat, kebersamaan yang kuat dan toleransi yang baik. Baik, terima kasih Ramani. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih agar manusia itu masuk surga? Apa yang mesti dilakukan manusia dan orang-orang itu? Terima kasih. Oke, manusia masuk surga kayaknya semua agama jawabannya pasti sama nih, setuju nih ya. Jawabannya ya harus berbuat baik kayaknya. Kalau nggak berbuat baik sulit nih untuk mendapatkan surga ya. Amal pahalanya mesti bagus gitu. Nah kalau dalam agama Buddha, karena tadi pertama kita sudah bahas konsep ketuhanan bahwa di agama Buddha itu tidak ada yang mengatur gitu ya. Yang ada adalah hukum alam. Di antara hukum alam ini kan namanya pancaniyama nih sebenarnya. Dalam pancaniyama ini ada satu yang namanya kama niyama ya. Kama niyama ini adalah hukum tentang sebab akibat perbuatan gitu. Sebab akibat perbuatan ini kalau kita berbuat baik ya kita harusnya mendapatkan kama yang baik gitu. Kalau kita berbuat yang buruk kita nanti mendapatkan hasil yang buruk atau menderita. Jadi kalau di dalam agama Buddha upaya manusia untuk melakukan satu perbuatan yang disebut kama tadi untuk mencapai surga dia harus banyak berbuat baik. Nah perbuatan baik dalam agama Buddha itu minimal kita sebut dengan dana. Dana artinya adalah senang memberi, senang berbagi ya, atau punya sifat yang dermawan, itu yang pertama. Lalu selain dana, untuk umat Buddha juga disarankan sila. Sila itu artinya adalah moral. Jadi selain dia dermawan, dia harus punya moral yang baik gitu. Kenapa? Karena ada loh orang yang dermawan tapi moralnya buruk gitu ya. Nah, jadi diharapkan tidak hanya dermawan tapi juga moralnya harus terjaga baik. Walaupun dia senang memberi tapi memberi dengan santun atau sopan gitu. Memberi tanpa sikap sombong gitu maksudnya ya. Jadi ada dana, ada sila. Lalu dalam agama Buddha juga selain dana sila perlu perkuat samadhi. Samadhi itu artinya meditasi. Nah, kalau dalam agama Buddha meditasi itu sangat penting karena dalam kondisi meditasi seseorang bisa berpikir dengan tenang. Ketika dia bisa berpikir dengan tenang, otomatis dia bisa lebih bijaksana. Kalau seseorang tidak pernah bermeditasi, maka pikirannya akan sering ruwet. Kalau pikirannya ruwet, dia tentu tidak bijaksana, mudah melakukan kesalahan. Ini dapat merugikan dirinya juga merugikan orang lain seperti itu. Jadi kalau bisa selain dermawan ya berbagi,
senang memberi yang disebut dana tadi, dia juga menjaga moralnya, dan paling penting juga dia harus menjaga pikirannya untuk tetap tenang dengan cara samadhi tadi. Dan setelah samadhi yang paling penting adalah kebijaksanaan. Jadi umat Buddha itu sangat diharapkan bisa menjadi orang yang bijaksana, karena dengan bijaksana dia bisa berpikir dengan baik, tidak melukai orang lain, ya, terutama tidak melukai dirinya dan juga tidak melukai orang lain, seperti itu. Menurut agama Buddha, itulah hal-hal baik yang bisa dia lakukan agar bisa terlahir di alam surga. Tapi Sang Buddha berpesan, alam surga itu bukanlah alam yang tertinggi, ya. Jadi kalau mungkin berbeda dengan keyakinan lain, kalau keyakinan lain sekedar kenalnya surga dan neraka. Tapi kalau nggak salah surga ada berapa tingkat gitu ya, neraka juga ada berapa tingkat kan gitu ya. Nah kalau di agama Buddha kita itu punya 31 alam, banyak banget kan. 31 alam itu ada 4 alam yang menderita, ya 4 alam menderita ini misalnya terlahir sebagai binatang, terlahir sebagai setan yang kita bahas tadi, atau terlahir sebagai raksasa ya, raksasa kalau istilahnya iblis tadi, atau terlahir di alam neraka, ya. Itu 4 alam yang menderita. Lalu di atas 4 alam ini ada satu alam tengah-tengah, itu alam kita nih, alam manusia, ya. Kemudian di atas alam manusia itu ada 6 alam dewa. Jadi kalau dibilang alam surga, di dalam agama Buddha itu paling rendah namanya 6 alam dewa. Ada 6 tingkatan alam dewa. Lalu di atas alam dewa adalah alam Brahma. Nah kalau alam Brahma ini ada sekitar berapa nih? Kalau tadi yang rendah itu 4, berarti alam dewanya sekitar 20 alam. Ya, jadi 31 alam dalam agama Buddha itu 4 yang menderita, ya, itu menderita sama seperti neraka begitu. Kemudian ada alam manusia 1, alam dewanya ada 6, dan alam Brahmanya ada 20. Nah, untuk bisa terlahir di alam dewa atau surga tadi, paling sederhana adalah dana dermawan, kemudian moralnya sila, kemudian tidak lupa melatih pikirannya untuk tenang dengan samadhi, dan berlatih untuk menjadi bijaksana panjang. Tapi kalau untuk menjadi Brahma, dia harus mencapai tingkat kesucian tertentu atau meditasi mencapai jhana tertentu. Baik, terima kasih Ramani atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jika banyak orang tidak beragama, adakah hukuman bagi mereka? Lalu bagaimana sih keadilan Buddha bila orang beragama justru lebih banyak dosa? Terima kasih. Ini yang agak berat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau di agama Buddha itu kan konsepnya kama ya. Ada namanya aturan yang disebut kama niyama. Kama niyama itu adalah hukum kama. Di dalam hukum kama ini ada bunyi hukum kama, yaitu seseorang yang melakukan hal yang baik akan menerima kebaikan pula atau kebahagiaan pula. Nah, kalau seseorang melakukan hal yang buruk, maka dia akan menerima penderitaan. Tapi baik dan buruk ini sebenarnya pelakunya adalah diri sendiri. Semua bergantung pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi hukuman itu sebenarnya berasal dari diri sendiri. Kalau kita berbuat jahat, kita yang akan menderita. Jadi misalnya rasa kesal, rasa marah, rasa menderita, merasa tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dalam agama Buddha itu sudah berupa hukuman gitu loh. Cuman ibaratnya tidak ada sosok yang menghukum, hanya kita mengalami penderitaan akibat karma kita masing-masing begitu. Lalu dikatakan dosa, tadi kita sudah jelaskan bahwa istilah dosa itu hanya salah satu jenis dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk dalam agama Buddha itu ada 3. Satu sifatnya keserakahan, yang kedua sifatnya kebencian, itu yang dinamakan dosa, dan yang ketiga itu karena kebodohan mental, itu namanya moha. Tapi di dalam agama Buddha, kalau dalam masa kehidupan ini seorang manusia sering melakukan keburukan yang berakar pada kebencian atau dosa, maka setelah kematian ia mungkin akan terlahir kembali di alam neraka. Baik, terima kasih Ramani atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep keselamatan menurut agama Buddha? Terima kasih. Iya, kalau di dalam agama Buddha kita mengenal ada 3 istilah konsep keselamatan. Pertama adalah ortodok, yang kedua adalah heterodok, yang ketiga adalah independen. Istilah ortodok ini biasanya seperti keyakinan lain bahwa manusia ini kadang tidak perlu berusaha. Kenapa? Karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi tinggal ngikutin aja kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhan. Ini adalah konsep keselamatan ortodok. Kemudian kalau yang kedua kita sebut dengan heterodok. Heterodok ini artinya
walaupun manusia itu sudah diatur nasib atau takdirnya oleh Tuhan, tapi dia harus berusaha. Nah, sesuai dengan usahanya nanti Tuhan yang menentukan seperti apa. Kemudian ada konsep keselamatan independen. Kalau independen itu artinya manusia tidak bergantung pada Tuhan, yang penting dia berusaha saja, begitu. Jadi dia mendapatkan apapun sesuai dengan usahanya. Nah, kalau di dalam agama Buddha sebenarnya konsep keselamatan yang terdekat adalah konsep independen. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha hukum karma itu bersumber dari kondisi diri sendiri. Diri sendiri yang melakukan, maka diri sendiri pula yang menerima, sehingga kita tidak bergantung pada sosok Tuhan, gitu ya. Jadi adanya adalah kondisi dari hukum karma. Jadi hukum sebab akibat sesuai dengan perilaku kita masing-masing gitu. Jadi kemudian terkait dengan ortodok dan heterodok, kalau dalam pandangan agama Buddha itu hanyalah sistem hukum karma gitu. Jadi mungkin kehidupan sekarang ini orang banyak berbuat baik sehingga dia lahir menjadi orang yang kaya, tidak perlu banyak usaha, hidupnya udah senang gitu ya. Atau mungkin kehidupan ini mungkin dia banyak berbuat buruk sehingga ketika lahir kemudian menjadi orang yang kehidupannya susah, dia harus usaha lebih banyak supaya bisa sukses begitu. Jadi di dalam agama Buddha konsep keselamatan yang semuanya sebenarnya dipakai begitu. Hanya bedanya karena bergantung pada hukum karma, semua tergantung pada perilaku diri sendiri, maka lebih kepada konsep independen. Sedangkan ortodok dan heterodok ini adalah fungsi cara kerja hukum karma saja. Gitu. Baik, terima kasih Ramani, dari saya cukup, mungkin akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Ramani. Apakah suara saya Ya, malam. Terdengar tapi agak keputus sedikit ya, Ibu Kirani, betul? sudah Ramani? Lumayan. Saya mau melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Izin bertanya ya Ramani. Mengapa ada kejahatan di dunia ini dan dari manakah sumbernya? Dan apa hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut? Oke, terkait dengan kejahatan ya. Kalau menurut agama Buddha, secara Buddhism tadi, kejahatan itu kan dilakukan, kejahatan maupun kebajikan itu kan dilakukan oleh diri sendiri, betul ya? Kalau seseorang melakukan kebajikan, bisa kayak tadi, dia akan hidupnya bahagia atau bisa terlahir lagi di surga atau di alam Brahma, begitu. Nah, kalau dia melakukan kejahatan ini dilakukan oleh diri sendiri, maka dia akan mengalami penderitaan. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri ini bersumber, tadi kita jelaskan di awal, namanya aku salah hetu. Aku salah hetu itu adalah 3 akar. 3 akar di dalam berbuat jahat. Pertama adalah loba, keserakahan. Yang kedua adalah dosa, kebencian. Dan yang ketiga adalah moha atau kebodohan. Begitu. Kenapa seseorang bisa melakukan kejahatan? Pertama, walaupun seseorang beragama, kalau keyakinannya kualitasnya rendah, mungkin dia belum bisa mempraktikkan semua ajaran agamanya dengan baik gitu ya. Kemudian karena adanya keserakahan, kebencian ataupun kebodohan, sehingga dia masih melakukan hal-hal yang buruk begitu. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas bahwa manusia ini sebenarnya lebih menyukai kebebasan. Zaman now lebih berperan logika dan menyukai kebebasan. Tidak terlalu senang dengan banyaknya aturan. Nah, sehingga bagi manusia sekarang, kalau namanya agama itu ada aturan. Kalau aturan dilanggar, maka kita sebut melakukan kejahatan, kan begitu ya. Sementara manusia sekarang kan lebih senang bebas begitu. Jadi aturan itu, mohon maaf nih, bahkan ada istilah aturan itu dibuat untuk dilanggar kalau zaman now, betul nggak? Ya. Jadi terjadinya banyak pelanggaran aturan sehingga lebih banyak melakukan perbuatan yang buruk, ini yang kita sebut dengan kejahatan. Ya. Tapi kejahatan ini dilakukan oleh diri sendiri, tentu yang menderita adalah nanti dirinya sendiri juga. Kalau ditanya sumbernya hanya 3 tadi, yaitu keserakahan, kebencian maupun kebodohan, ya, loba, dosa, moha. Karena keserakahan orang menginginkan lebih dan lebih sehingga tidak merasa puas. Ketika kepuasan ini tidak diperoleh, seseorang menjadi marah, ya, menjadi marah, benci sehingga muncul si dosa. Dan kenapa seseorang bisa serakah maupun membenci? Karena dia tidak memiliki kebijaksanaan yang baik, begitu. Secara spiritual, mentalnya tidak bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, sehingga kita sebut dengan kebodohan mental atau moha. Jadi kalau di dalam agama Buddha
sebenarnya sangat disarankan sebagai manusia memang kita belum suci, otomatis pasti masih melakukan yang baik maupun yang buruk. Tapi justru tugas kehidupan kita inilah untuk menyadari bisa mengurangi yang buruk agar tidak menambah penderitaan yang baru. Baik, terima kasih Ramani. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana asal mula manusia menurut agama Hindu? Asal mula manusia ya. Oke. Ini juga berbeda dari agama lain. Kalau mungkin di agama lain manusia pertama itu Adam dan Hawa begitu ya. Nah kalau di dalam agama Buddha, kita di agama Buddha ini nggak bisa bilang ada manusia pertama. Kenapa? Karena kalau di agama Buddha itu sumbernya di kitab suci Tipitaka, itu ada di Aganya Sutta namanya. Aganya Sutta di Kenikaya menyatakan bahwa di dalam agama Buddha itu sebenarnya tidak dikenal manusia pertama. Kenapa? Karena ketika suatu masa yang lama bumi ini masih mengalami proses pembentukan, di alam lain sudah ada kehidupan dikenal dengan alam Abhasara. Alam Abhasara itu adalah alam Brahma bercahaya. Nah, ketika makhluk dari alam Brahma itu meninggal, saat mereka meninggal karena keinginan-keinginan tertentu, mereka kemudian lahir kembali dan menempati alam manusia ini, ya. Jadi ketika mereka meninggal dari alam Brahma Abhasara, kemudian lahir di alam manusia. Kalau tadi teman-teman menyimak, di agama Buddha itu ada 31 alam tadi kan ya? Ada alam manusia, alam surga, alam Brahma, begitu kan ya? Nah, kasusnya adalah makhluk-makhluk yang di dalam Brahma ini ketika meninggal dan ketika bumi dalam masa pembentukan, mereka lahir dalam manusia. Nah, ketika mereka lahir dalam manusia, jumlahnya nggak satu gitu, tapi segerombolan. Nah, karena segerombolan kita sebut komunitas nih, jadi lahirnya banyak ya. Karena banyak makhluknya, kita nggak bisa sebut manusia pertama gitu ya, karena dia komunitas, jadi banyak orang. Nah, ketika dia lahir menjadi manusia, karena dia masih berasal dari alam Abhasara, Abhasara itu kebetulan adalah alam Brahma yang bercahaya. Jadi waktu dia lahir di alam manusia, badannya itu masih kayak bercahaya begitu. Nah, kemudian ketika di alam manusia, sama seperti kisah manusia purba atau primitif ya. Jadi mereka itu awalnya hanya makan sari-sari tanah yang ada di bumi ini, karena belum banyak tanaman-tanaman gitu ya. Setelah mereka menyerap sari-sari tanah yang tidak cukup, kemudian di alam ini berkembang cendawan-cendawan begitu. Tanaman seperti cendawan jamur gitu ya. Nah, mereka mengkonsumsi itu. Lalu ketika cendawan ini juga habis, mereka mulai mencari sumber makanan lain, misalnya seperti tanaman-tanaman merambat ya, di bambu begitu. Nah, ketika sudah mengkonsumsi bambu, mereka juga mulai mengkonsumsi tanaman bambu ini mulai habis gitu ya, karena sering dimakani oleh mereka. Mereka mulai mengenal yang namanya sali padi ya, seperti tanaman padi gitu. Akibat dia mengkonsumsi banyaknya makanan-makanan seperti sari tanah, cendawan, atau mungkin tanaman merambat seperti padi, tubuh mereka yang awalnya bercahaya kemudian menjadi memadat. Nah, ketika memadat terjadilah bentuk kelihatan kayak kita begini ya, terlihat ada perempuan, ada laki-laki, oh ternyata gendernya beda gitu. Nah, ketika mereka lihat gendernya beda, muncul ketertarikan antara satu sama yang lain. Mohon maaf ya, zaman dulu belum ada pakaian soalnya. Jadi ketika melihat bentuk tubuh ya apa adanya, pure seperti itu ya. Terjadi ketertarikan, mohon maaf, terjadi munculnya nafsu, terjadilah hubungan. Ya, dalam agama Buddha sebutnya methuna. Nah, ketika terjadi methuna atau hubungan seksual tadi, terjadilah perkembangbiakan. Akhirnya ya inilah manusia-manusia zaman sekarang ini, terus berkembang sampai sekarang. Gitu. Mengapa manusia ada di bumi ini dan apa tujuan manusia diciptakan? Iya. Mengapa manusia ada di bumi? Mungkin kalau di agama lain sistemnya manusia ada di bumi itu sebagai kuasa Tuhan. Itu kalau keyakinan lainnya. Nah, dalam kuasa Tuhan tentunya sebagai bentuk keagungan Tuhan, mereka ibaratnya harus tunduk atau harus melakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, kan begitu ya. Nah, kalau dalam Buddhism, manusia tadi kan kita sudah kenal ada 31 alam kehidupan, ya kan? Dan terlahir di 31 alam kehidupan itu sebenarnya tergantung dari kamanya masing-masing begitu. Kalau dia banyak berbuat buruk, dia akan lahir di alam menderita yang 4 alam tadi. Bisa lahir jadi setan, bisa lahir jadi iblis, bisa lahir jadi binatang, atau bisa lahir jadi di neraka gitu.
Kalau di neraka itu karena dia banyak akar kebenciannya. Kalau lahir jadi binatang itu karena akar kebodohannya. Kalau lahir jadi setan atau jadi hantu atau iblis tadi karena akar keserakahannya gitu. Jadi kalau berbuat banyak yang negatif-negatif itu dia akan lahir menderita di 4 alam itu. Lalu kalau tadi dia berbuat dia menjadi orang yang dermawan, suka menolong, suka memberi gitu ya, kemudian punya moralitas yang baik, yang terjaga, punya sopan santun, malu kalau berbuat jahat, dia juga takut kalau kalau berbuat jahat itu akan menerima akibat berbuat jahat. Kemudian dia rajin melatih pikirannya supaya tenang dengan bermeditasi, bersamadi, atau bahkan meningkatkan kebijaksanaannya supaya menjadi orang yang lebih bijaksana, tidak menyakiti orang lain gitu ya, maka dia akan terlahir di alam surga gitu. Atau kalau dia melakukan meditasi hingga mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu, dia bisa jadi terlahir di alam Brahma, bahkan bisa untuk mencapai Nibbana, kebahagiaan tertinggi tadi. Jadi di dalam Buddhisme manusia ini tidak diciptakan, melainkan proses dari hukum alam. Ketika manusia ini berproses mengalami kelahiran, kematian yang berulang kali dalam roda samsara itu 31 alam tadi, di dalam kitab suci umat Buddha dikatakan sebenarnya manusia di dalam agama Buddha ini mungkin sudah lahir berulang kali, mungkin beribu kali, beratus ribu kali, atau sejuta kali, dan manusia ini bahkan nggak tahu di mana dia dilahirkan dan di mana dia kemudian mengalami kematian atau lahir lagi. Ya, karena dia tidak punya kemampuan mengingat kelahiran lampau kecuali dia indigo ya. Dia sebagai orang indigo, atau kalau dia melatih meditasi sehingga punya kemampuan batin tertentu sehingga menjadi kayak orang yang paranormal begitu, bisa tahu kehidupan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, karena sistem kelahiran yang berulang kali seperti ini, manusia ini lahir jadi manusia kalau dalam agama Buddha dikatakan satu berkah gitu. Kan kalau 31 alam kita tahu tadi kan, ada yang lahir di menderita, ada yang lahir di bahagia. Jadi alam manusia itu termasuk alam yang bahagia. Bisa lahir jadi manusia adalah berkah. Kenapa? Karena di situ ada kebahagiaan. Di mana manusia bisa belajar dari kata mano dan usa, dia punya kemampuan berpikir untuk batin yang lebih maju. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai manusia adalah menyadari mana yang benar dan yang salah. Kemudian dari yang benar dan yang salah tadi, menyadari yang salah, jangan lagi berbuat salah, dikurangi, bahkan kalau bisa jangan dilakukan lagi. Kemudian menyadari yang baik, setelah menyadari yang baik, ayo dilakukan, kemudian dikembangkan sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Begitu. Ya, jadi itulah tujuan hidup manusia menurut agama Buddha. Walaupun manusia di agama Buddha tidak dengan konsep diciptakan, tapi bisa lahir sebagai manusia adalah kekuatan karma baik. Jadi kekuatan karma baik tadi harus dijaga, disyukuri, kemudian juga harus ada upaya untuk mengurangi yang negatif, perbuatan-perbuatan yang buruk, dan juga berusaha menumbuhkan dan mengembangkan perbuatan yang baik atau karma-karma yang baik, supaya kehidupan diri sendiri lebih baik, baik kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan selanjutnya lagi. Dan istilah baik yang dimaksud dalam agama Buddha, baik tidak cukup, harusnya baik dan bijak. Karena kalau baik itu biasanya bermanfaat untuk diri sendiri, kalau bijak harus bermanfaat juga bagi orang lain. Begitu. Bagaimana sikap dalam agama Buddha terhadap korupsi dan LGBT? Korupsi ya tadi ya. Iya. Ya, kalau korupsi sudah kita jelas kalau korupsi itu kan termasuk perilaku yang buruk ya, di mana istilah seperti menyelewengkan harta atau uang atau aliran dana yang sebenarnya bukan miliknya kan, betul ya? Setuju ya teman-teman ya. Jadi secara agama Buddha pun korupsi ini dikategorikan perbuatan yang buruk, sama seperti pencurian gitu ya. Dan pencurian ini termasuk pelanggaran sila. Jadi dalam agama Buddha ada namanya Pancasila Buddhis, ya, bukan Pancasila negara Indonesia ya, tapi Pancasila Buddhis, di mana satu itu tidak membunuh, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak asusila, kemudian yang keempat itu tidak berucap yang tidak benar, ya, seperti bohong, dusta, fitnah, itu ya, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah waspada. Waspada dalam arti tidak makan minum yang menyebabkan lemahnya waspada, maksudnya tidak mabuk-mabukan, tidak narkoba begitu ya. Jadi korupsi ini termasuk pelanggaran sila kedua dalam agama Buddha, tidak disarankan. Bahkan umat awam pun pencurian sedikit pun tidak boleh, apalagi namanya korupsi gitu. Jadi usahakan kalau dalam Buddha Dhamma pesannya adalah harus punya hiri dan otapa istilahnya. Hiri itu adalah malu kalau berbuat salah
atau jahat. Otapa itu adalah takut kalau melakukan perbuatan jahat nanti akan ada akibat yang buruk pula gitu. Jadi misalnya kalau kehidupan sekarang kita suka mencuri, suka korupsi, mungkin dalam kehidupan ini harta kita nanti akan hangus ya, mengalami bencana seperti kebakaran, kehilangan harta benda orang yang cintai, atau yang akan datang bisa terlahir menjadi fakir miskin, orang yang menderita gitu. Jadi karena tahu akibat buruk kehidupan sekarang dan akan datang, disarankan umat Buddha jangan melanggar sila kedua ini ya, jangan mencuri atau jangan korupsi. Lalu terkait LGBTQ ya, betul ya. L ini kan istilah dari lesbi, betul? G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya adalah transgender, dan Q-nya queer ya, betul ya? Nah, kalau dari sisi istilah ya, LGBT ini berhubungan dengan orientasi seksual, seharusnya berhubungan dengan masalah orientasi seksual, ketertarikan secara romantisme, emosional maupun seksualitas. Nah, kita bisa bilang orientasi seksual yang menyimpang itu kan banyak kasus ya. Kalau gay itu kan karena homoseksual, betul ya? Karena sesama jenis gitu, sama-sama laki-laki gitu. Kalau lesbi ini homoseksual juga tapi sama-sama perempuan gitu, ya kan? Kemudian kalau biseksual ini nggak mau tahu dia jenis kelaminnya apa, tapi dia bisa seneng sama cewek maupun cowok gitu ya, bisa homoseksual, bisa heteroseksual begitu. Iya, ACDC lah sebutnya biseksual ya. Terus ada lagi tadi istilahnya apa? Queer ya. Kalau queer itu seperti non-binary. Non-binary itu orientasi seksual yang bisa terkait dengan banyak jenis gender gitu. Jadi dia mirip seperti biseksual, tapi ketertarikannya lebih banyak, jenis gendernya lebih banyak gitu. Jadi untuk kasus gay, lesbi, biseksual maupun queer ini juga ini lebih pada orientasi seksualnya. Jadi permasalahan kita sebut permasalahan dari sisi psikologisnya, terutama terkait orientasi seksual ya. Kemudian kalau transgender ini agak berbeda dari teman-temannya ya, karena transgender ini sebenarnya merujuk kepada identitas gender yang berbeda dengan kelamin sejak lahir gitu. Misalnya identitas gendernya lebih ke arah perempuan, sementara jenis kelaminnya laki-laki kan gitu. Sehingga ketika dia merasa tidak nyaman, kebetulan di zaman modern ada juga pergantian kelamin kan gitu. Akhirnya karena dia merasa lebih nyaman ke jenis kelamin tertentu, dia berubah deh. Nah, itu kan lebih dikenal dengan transgender. Jadi ada perbedaan dari sisi fisik gitu ya. Jadi kalau transgender ini lebih kepada perasaan internal dia. Jadi bisa jadi kelaminnya laki-laki, jenis kelamin aslinya adalah laki-laki tapi dia merasa dirinya adalah perempuan, atau jenis kelaminnya perempuan tapi dia merasa tomboy seperti laki-laki gitu ya. Sehingga terjadilah kalau mereka mampu biasanya mereka operasi penggantian jenis kelamin. Nah, kalau di dalam agama Buddha, kasus LGBTQ ini ya, kalau digabungkan semua, kita akan melihat dari sisi akar. Sisi akar dalam arti begini, kalau orientasi seksual ini karena ketertarikan secara seksualnya adalah keserakahan tadi kita sebut sebagai akar yang buruk, maka ini adalah perilaku yang buruk. Kalau perilaku yang buruk, maka secara agama Buddha kita tidak menyarankan, bahkan kalau bisa terhadap mereka yang tergolong LGBT, kita disarankan untuk mengondisikan atau membantu mereka untuk sadar dengan kondisinya. Ya, kalau bisa mensupport mereka untuk menjadi lebih normal, mensupport mereka, menemani mereka agar mereka bisa melihat kondisi orientasi seksual yang lebih normal sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia ini. Ya, kita bilang di Indonesia ya, karena kalau di luar negeri kayaknya nggak ada problem. Ya, kalau di Indonesia termasuk masih berproblem kan gitu, karena tidak sesuai dengan norma dan agama yang berlaku. Jadi secara Buddha Dhamma, kalau LGBT ini terjadi karena orientasi seksual karena keserakahannya, maka tetap tidak disarankan, sehingga tugas kita sebagai umat Buddha adalah membantu mereka menyadari itu sebagai penyimpangan, sebagai kekeliruan, dan ada upaya untuk membantu mereka menyadari kembali ke orientasi yang baik, termasuk juga yang transgender ya. Tapi kalau memang, mohon maaf sekali, seseorang bisa menjadi LGBT, memiliki orientasi seksual berbeda karena juga pengaruh lingkungan atau pengaruh pola asuh dari kecil, atau memang gender pengaruh hormon dari bawaan lahir.
Ya, misalnya yang harusnya hormonnya laki-laki memiliki kelebihan hormon wanita, otomatis dia dari sisi kewanitaan gitu kan. Kalau kita bilang secara kodrati itu kan bukan salah mereka ya. Gitu. Otomatis seharusnya kita tidak menolak mereka, tapi menerima fisik kondisi mereka apa adanya hanya bisa membantu mereka untuk memahami yang lebih baik saja, atau minimal menyarankan mereka untuk berperilaku dengan lebih pantas saja. Begitu. Jadi tidak bisa menyalahkan juga kalau memang itu kondisi yang apa adanya. Kecuali kondisinya karena keserakahan, ini harus kita kendalikan. Kendalikan atau cegah. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Ramani untuk jawabannya. Baik, Ramani, itu tadi 25 pertanyaan dari kami. Mungkin teman-teman ada lagi kah yang mau ditanyakan kepada Ramani Santi untuk wawancara ini? Dari saya cukup, Bu Rama. Terima kasih. Cukup ya. Baik. Terima kasih Ramani. Ramani, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya. Terima kasih juga kepada Romo Bepi juga yang sudah diganggu nih, Ramani. Selamat menikmati malam minggu ya, Ramani Santi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada teman-teman ya, Bu Indah, Bu Reni, Bu Nurul, kemudian Bu Kirani, Pak Renaldi, tadi ada Pak siapa lagi ya? Pak Raffi. Pak Raffi ya. Untuk diskusi malam ini, mohon maaf jika bahasanya agak berat, apalagi kalau dalam agama Buddha itu banyak bahasa palinya gitu ya. Semoga tidak membuat teman-teman jadi bingung. Semoga hasil diskusi tadi bermanfaat. Terima kasih, Ramani. Terima kasih Ramani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat malam. Jadi Selamat malam. malam, Ramani. Izin live ya. Iya, Ramani. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih.